Sebagai negara maritim, potensi kekayaan alam Indonesia menjadi salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki negeri ini sejak dulu. Bila kita mendengar nyanyian nenek moyangku seorang pelaut, mungkin banyak yang bertanya, apa buktinya? Nah, saya akan mengajak Anda untuk menyusuri jejak maritim negeri ini dalam segmen Mencari Jakarta. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai jejak maritim Indonesia, saya sudah bersama dengan arkeolog Bapak Chandrian At-Tahiyat. Pak Chan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Chan, saya mau bertanya, maritim Indonesia dinilai memiliki peranan penting. Sebetulnya apa sih Pak? Bagaimana sejarahnya? Sejarahnya memang cukup panjang ya. Kita mulai dari zaman prasejarah bahwa ada pendatang dari tempat luar, mungkin di Asia Tenggara itu datang ke Indonesia pertama kali itu sekitar 3000 sampai 1500 Masehi. Itu dengan perahu cadik. Ya, itu ada kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Ini juga menguasai maritim. Lebih menarik lagi adalah kita punya seorang perempuan. Itu benar-benar hebat di bidang teknologi perang armada laut. Itu namanya Ratu Kalinyamat. Itu dia tinggalnya base campnya di Jepara, tapi sanggup menyerbu Malaka untuk mengusir Portugis. Bahkan juga di Aceh ada yang namanya Malahayati, seorang perempuan juga tuh tangguh. Dia juga seorang yang memimpin armada perang di laut melawan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, semua fasilitas maritim yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda itu diambil alih oleh rakyat Indonesia, termasuk juga Tanjung Priok, bahkan juga pernah mendirikan Institut Angkatan Laut. Itu kan menunjukkan bahwa kita tuh berjaya ketika zamannya Juanda ada deklarasi batas laut. Batas laut itu 12 mil. Nah, yang sebenarnya pada zaman Belanda masih 3 mil. Itu kan sebuah kemajuan. Bahkan juga setelah ada musyawarah nasional maritim, itu ditetapkan tanggal 23 September itu menjadi Hari Maritim Nasional. Dan disitulah Presiden Bung Karno menyebutkan kita harus kembali pada kejayaan bangsa samudra. Wah, menarik sekali ya Pak Chan. Ternyata banyak sekali bukti sejarah yang menunjukkan kekayaan maritim Indonesia sejak dulu. Terima kasih Pak atas informasinya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Chan tadi, kejayaan maritim Indonesia yang sempat dikuasai oleh bangsa kolonial, kemudian bisa direbut kembali oleh bangsa Indonesia setelah merdeka. Hingga kini, Pelabuhan Tanjung Priok tetap dijalankan karena memiliki fungsi pembangunan yang strategis sebagai gerbang perdagangan utama nasional maupun internasional. Seperti apa aktivitas kemaritiman di Pelabuhan Tanjung Priok? Kita akan cari tahu setelah ini. Bagaimana aktivitas di pelabuhan ini? Kita akan langsung tanya kepada Eksekutif General Manager PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Tanjung Priok, Bapak Adi Sugiri. Halo Pak Adi. Halo Pak. Ya, baik. Pak Adi, bisa diceritakan bagaimana aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok? Ya, sebagaimana kita ketahui, Pelabuhan Tanjung Priok merupakan pelabuhan terbesar dan tersibuk di Indonesia. Dalam hal ini hampir 65% sampai 70% dagangan atau distribusi arus barang itu melalui Tanjung Priok. Nah, komoditas ini terdiri dari ekspor, impor maupun domestik. Itu kita ekspor barang-barang hasil bumi dari Indonesia yang kita ekspor ke luar negeri, maupun impor barang-barang dari luar seperti elektronik, ya bahan baku, industri dan sebagainya. Seperti mungkin kebutuhan masyarakat ya sampai ke masyarakat untuk dikonsumsi. Contoh hal kecil itu adalah roti. Masyarakat atau teman-teman kan kita tidak pernah tahu mungkin prosesnya
kita didatangkan kapal dengan muatan atau impor gandum, kemudian kita bongkar yang sesuai dengan kriteria dan sesuai dengan waktunya, kemudian dibawa ke pabrik, nggak boleh terlambat, dan diproduksi di pabrik sehingga menjadi satu produk yang siap disajikan atau dikonsumsi, dipakai oleh masyarakat sebagai pengguna akhir. Ya, ini mungkin banyak yang belum tahu masyarakat ya. Masyarakat tahunya barang tersebut langsung digunakan, padahal banyak sekali aktivitas atau kegiatan dan kerja keras dari berbagai pihak hingga barang tersebut bisa digunakan oleh konsumen. Ya, terima kasih banyak informasinya Pak Adi. Baik, sama-sama. Perjalanan saya mencari Jakarta belum selesai di sini. Masih ada satu lokasi menarik lagi yang akan saya kunjungi untuk mencari Jakarta. Di Pelabuhan Tanjung Priok juga terdapat museum yang menampilkan sejarah pelabuhan Indonesia. Beragam koleksi yang dipamerkan seperti prasasti, komoditas ekspor zaman penjajahan, benda perlengkapan pelabuhan, diorama suasana pelabuhan, hingga miniatur peralatan pelabuhan. Jejak maritim Indonesia terangkum dalam museum ini. Halo Mas, lagi ngapain nih? Halo Ibu. Ya, saya lagi lihat-lihat nih Bu, saya lagi belajar sejarah perkembangan pelabuhan di Indonesia dari dulu sampai sekarang. Alhamdulillah udah sampai ke Museum Maritim Indonesia. Iya, senang sekali rasanya Bu. Di sini ada apa aja ya Bu ya? Apa yang bisa dilihat oleh pengunjung yang mungkin banyak juga yang belum tahu begitu di sini? Ya, Museum Maritim Indonesia ini baru dibuka soft launchingnya 7 Desember 2018. Ya, dan museum ini sebenarnya satu jendela untuk melihat sejarah perkembangan kemaritiman dan pelabuhan di Indonesia. Di museum ini kami ada 2 wing. Yang satu jadi wing barat ini menceritakan tentang sejarah perkembangan kemaritiman Indonesia pada saat masih menggunakan kapal layar, belum ada kapal bermesin. Dan wing timur kita menceritakan tentang sejarah perkembangan kemaritiman Indonesia setelah adanya teknologi kapal bermesin. Di sini semuanya displaynya digitalized. Jadi kami tidak menampilkan benda-benda asli, tetapi semua replika. Yang kami utamakan adalah informasinya tentang sejarah kepelabuhanan. Saya senang sekali Bu bisa berkunjung ke sini. Akan saya ceritakan lagi ke teman-teman saya agar mereka berkunjung ke sini. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Betapa penting peran laut sebagai sumber daya strategis. Penting bagi kita generasi sekarang untuk meningkatkan kesadaran tentang kelestarian laut agar berkelanjutan. Di samping memperkuat nasionalisme dan kebanggaan terhadap warisan maritim Indonesia. Selamat Hari Maritim Nasional. Jayalah terus Maritim Indonesia. Semangat menjaga maritim, semangat menjaga tanah air.